猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Xiaoyan berhasil menaiki lantai kelima dari menara pembantaian. Lalu dia pun masuk ke dalam dan melihat ada banyak tablet batu. Tetapi Xiaoyan tidak tertarik dengan hal itu. Namun tiba-tiba sang ratu merekomendasikan keterampilan. Pada akhirnya Xiaoyan mencoba mengambilnya. Akan tetapi banyak sosok yang juga menginginkan keterampilan itu. Dan scene pun berganti. Dewa Iblis Tianhe memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat. Tidak layak untuk memberikannya kepada kita. Tetapi membiarkan dewa pertarung ini mendapatkannya itu terlalu tidak adil, ucap seseorang. Pada saat ini bayangan pun mengembun dan pria itu mendengus dingin. Lagi pula di matanya Xiaoyan hanyalah seorang dewa. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarung di tangannya, ia berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan bisa membuatnya untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Teknik tingkat dunia, gajah cahaya iblis, ucap Xiaoyan yang berteriak dengan keras, dan semua orang pun terkejut lagi ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka melihat bayangan darah yang dipadatkan oleh energi iblis di udara, dan bayangan darah ini sebenarnya membentuk sosok dari Dewa Iblis Tianhe. Bayangan darah pun melangkah maju bersama dengan kaki Xiaoyan, lalu kemudian menabrak pria itu. Orang-orang lain di sekitarnya semuanya menghindar. Saat ini hanya beberapa pria yang masih berada berurusan dengan Xiaoyan. Salah satunya adalah seorang yang berasal dari bintang Xuanming. Dia bernama Yu Guang dan kekuatannya adalah di langkah kedua keabadian kaisar. Meskipun kekuatannya sendiri tidak kuat, tetapi dia dapat mengendalikan boneka mayat yang sangat kuat. Setelah itu, cahaya cincin di tangan pria itu pun berkedap-kedip dan peti merah muncul di depannya. Yu Guan pun menampar peti mati merah dengan telapak tangannya, dan peti mati merah itu pun meledak, lalu menyapu ke arah bayangan berdarah yang dilancarkan oleh Xiaoyan. Ledakan pun terjadi dan energi penghancur dari keduanya langsung bertabrakan. Peti mati merah dibungkus dengan kekuatan keabadian. Hanya Xiaoyan yang menggunakan kekuatan dewanya. Tentu saja, kekuatan dewanya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan keabadian. Bayangan darah pun runtuh dengan kecepatan yang menghancurkan. Dan ketika semua orang melihat ini, mereka tiba-tiba menunjukkan tawa dengan penuh ejekan. Dia benar-benar di ranah dewa. Aku pikir dia menyembunyikan beberapa kekuatan. Tetapi sekarang tampaknya Yu Guang dapat membunuhnya dengan satu serangan, ucap seseorang. Aku tidak tahu penglihatan apa yang dimiliki Dewa Iblis Tianhe. Jika dia memberikan warisannya kepada seorang dewa, bahkan jika dia memenuhi syarat untuk memahaminya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk membawanya pergi. Baginya, ini adalah situasi yang mematikan, ucap Yu Guan. Melihat ini, semua orang menggelengkan kepalanya, tetapi ada kilatan di kedalaman mata mereka. Karena begitu Xiaoyan dilenyapkan, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan itu. Di sisi lain, ketika melihat bayangan darah runtuh, Yu Guan juga menunjukkan senyuman ganas di wajahnya. Dewa pertarung tetaplah dewa pertarung. Tidak peduli warisan apa yang kau dapatkan. Jangan bodoh untuk menjadi musuh keabadian. Tidakkah kamu mengerti perbedaan antara kita berdua? Ucap Yu Guan dengan mata dingin. Tapi sayangnya sudah terlambat jika kamu menyadarinya saat ini. Karena kamu tidak ingin menyerahkan warisan itu, aku bisa memasuki jiwamu untuk mendapatkannya, ucap Yu Guan sambil menyeringai. Setelah peti mati benar-benar menghancurkan bayangan darah, angin kencang melilit lagi dan menyapu ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, suara teredam tiba-tiba terdengar dan kita bisa melihat peti mati merah yang menyapu ke arah Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Ada sesosok yang muncul di depan peti mati itu. Sosok ini tidak lain adalah sosok Senju. Langkah kedua, berani menggonggong di depanku. Apakah kamu mencari kematian?
ucap Senju sambil menatap Yoguan. Begitu suaranya jatuh, Senju menghentakkan kakinya dengan keras dan langsung menendang peti mati merah itu ke udara. Yoguan pun menatap Senju dengan matanya yang sedikit kental. Dia merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh Senju. Apakah kalian tidak akan mengambil tindakan? Jika kalian tidak bergerak, kalian tidak akan pernah mendapatkan sepotong kue pun, ucap Yoguan dengan dingin. Semua orang pun saling memandang ketika mereka mendengar perkataannya. Setelah suaranya itu jatuh, sesosok pun tiba-tiba muncul, dan itu adalah langkah ketiga keabadian. Lawanmu adalah aku, ucap seseorang wanita, dan itu adalah wanita yang sebelumnya. Setelah berbicara, wanita itu memimpin bergerak menuju Senju. Dengan kilatan cahaya di tangannya, muncullah sebuah belati di satu tangan dan perisai di tangan lainnya. Lalu, dia pun menyerang Senju tanpa ragu-ragu. Sementara itu, mata Yoguan beralih kepada Xiaoyan lagi, dan bahkan dia mencibir ketika menatap Xiaoyan. Sepertinya keberuntunganmu tidak baik. Kamu hanya punya langkah ketiga di sisimu. Jadi, kamu tidak akan bisa bertahan hari ini, ucap Yoguan. Menghadapi ejekan Yoguan, wajah Xiaoyan masih tenang. Yoguan menjadi lebih kesal. Ini karena dia merasa direndahkan oleh dewa pertempuran seperti Xiaoyan. Dia pun tidak ragu-ragu lagi dan segera menampar peti mati merah dengan telapak tangannya, menggunakan trik yang sama seperti barusan. Dia sepertinya merasa bahwa dia akan mengalahkan Xiaoyan hanya dengan teknik ini. Sementara itu, di mata Xiaoyan dia melihat peti mati merah tersapu di ujung yang jauh dan kemudian berkembang dengan cepat. Setelah itu, energi iblis agung dari pil energi berpola 8 melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan bayangan darah besar muncul kembali mengembun di udara. Gajah cahaya iblis, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun mendengus pelan. Pada saat ini, ada petir yang melonjak di tubuhnya. Dengan peningkatan kekuatannya, jumlah energi petirnya juga meningkat 2 kali lipat. Kekuatan fisiknya pun meningkat tajam, dan bayangan darah di udara tiba-tiba membeku. Perbedaan dari bayangan darah sebelumnya, ini berubah menjadi tubuh darah, dan penampilannya menjadi lebih jelas, seolah-olah Dewa Iblis Tianhe telah datang ke dunia ini. Sosok itu mempunyai 2 culah badak di atas kepalanya, dan tubuhnya ditutupi dengan pola aneh yang memancarkan aura kematian. Tak lama kemudian, bayangan itu pun bergerak dan melesat ke arah Yoguan. Pada saat ini, semua orang mendesis dengan dingin, bukan karena mereka takut pada seberapa kuat keterampilan bertarung Xiaoyan, tetapi mereka benar-benar terkejut oleh tubuh Dewa Iblis yang tampak lebih jelas, dan bahkan lebih banyak ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Sayang sekali, jika orang ini adalah langkah pertama dari keabadian Kaisar. Dengan keterampilan bertarung ini, dia mungkin akan bisa melawan orang dari bintang Xuanming itu. Tetapi, sangat disayangkan bahwa dia adalah seorang dewa. Bahkan, jika Dewa Iblis Tianhe memberikan warisan, tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarungnya, dia tidak akan bisa menjadi lawannya. Kita harus tahu bahwa Yoguan belum mengerahkan kekuatannya sama sekali, ucap seseorang yang melihat pertarungan Xiaoyan. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu hebat, tetapi keterampilan bertarungnya juga sangat bagus. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Jika aku tidak bergerak, aku khawatir Yoguan tidak akan membiarkanku untuk mendapatkan bagian dari warisan itu, ucap orang yang lainnya. Kini, tubuh darah dan peti mati merah kembali bertabrakan. Pada tabrakan kali ini, setelah berhadapan untuk sementara waktu, tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk hancur. Adegan ini membuat Xiaoyan sedikit mengangkatkan alisnya. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kekuatan dari Dewa Iblis Tianhe. Dan di tempat ini, sudah pasti keterampilan bertarung seperti itu adalah yang paling kuat. Lalu, setelah beberapa saat, Yoguan pun mendengus dingin. Kekuatan keabadian melonjak lagi dari tubuhnya. Dan kekuatan dari peti mati merah segera meningkat pesat. Kemudian, sekali lagi dia mengalahkan teknik cahaya iblis yang digunakan oleh Xiaoyan. Adegan ini terjadi dengan sangat cepat. Dasar dewa pertempuran, bagaimana kamu berpikir bahwa kamu bisa bersaing dengan keabadian? Baiklah, aku akan memberimu kematian, ucap Yoguan. Yoguan pun tidak ingin membuang waktu lagi dengan Xiaoyan, dan sekarang dia ingin membunuh Xiaoyan secara langsung. Pada saat ini,
banyak sosok di sekitar mereka yang bahkan lebih bersemangat untuk bergerak, dan mereka tampaknya ingin mengambil tindakan bersama sebelum Yoguan mengalahkan Xiaoyan. Melihat semua orang yang sudah bersiap untuk menyerangnya, Xiaoyan pun sedikit menoleh dan mengerutkan keningnya. "Siapa yang berani melangkah lebih jauh, kalian akan mati," ucap seseorang wanita secara tiba-tiba. Lalu, tepat ketika beberapa sosok hendak bergerak, mereka tiba-tiba melihat sosok cantik melesat dan melayang dari arah samping. Suara yang dingin dan keras terdengar mengesankan, tetapi auranya yang kuat akan cukup untuk mengejutkan mereka. "Tunggu, bukankah ini kekuatan dari Kaisar Keabadian di langkah kelima?" ucap seseorang yang terkejut. "Hah? Tidak heran orang ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Ternyata dia dilindungi oleh Kaisar Keabadian di langkah kelima," ucap orang yang berada di sampingnya. Kemudian orang-orang itu pun mundur satu demi satu dan mata mereka menunjukkan kewaspadaan. Ada banyak orang di sini, tapi orang terkuat di antara mereka tidak memiliki kekuatan langkah kelima. Saat ini Yoguan juga tiba-tiba mengecilkan pupil matanya ketika dia merasakan gejolak energi kuat yang datang dari sosok Tai King. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan selain menyerang, dan dia sudah memulainya. Tidak peduli apakah dia dapat membunuh Xiaoyan atau tidak, malapetaka hari ini mungkin tidak bisa dihindari. Kali ini, kilatan merah melesat dengan sangat kencang, terbungkus oleh suara ledakan sonik, dan tiba-tiba itu menabrak sosok Xiaoyan yang berada di depannya. Di sisi lain, mata semua orang pun langsung melihat ke arah sosok Xiaoyan. Hati mereka menjadi tegang. Mereka semua berpikir bahwa Kaisar Keabadian di langkah kelima itu akan segera mengambil tindakan. Tetapi, ternyata sosok itu selalu berdiri di samping. Matanya yang indah terus menatap dengan santai pada pertempuran itu, seolah-olah tidak ada niat untuk bergerak. Sosok Xiaoyan pun melangkah maju dengan telapak kakinya dan mengambil inisiatif untuk melesat ke arah kilatan cahaya merah yang bergerak itu. Kemudian, di bawah perhatian semua orang, dia mengangkat lengannya dan kelima jarinya itu tiba-tiba menjadi tegang. Pada detik berikutnya, Xiaoyan membidik kilatan cahaya itu dan melepaskan satu pukulan kuat. Segera setelah itu, sosok Yoguan memandang Xiaoyan yang tidak menghindar, tetapi malah melangkah maju untuk melawannya. Di bawah perhatian semua orang, hanya raungan keras yang terdengar, dan saat mata semua orang menemukan sumber suara itu, pupil mata mereka tiba-tiba menyusut. Suara dentuman keras terdengar, lalu seluruh kilatan itu pun meledak. Ketika melihat adegan ini, sosok Yoguan pun tertegun. Seringai di wajahnya tiba-tiba membeku, dan itu secara bertahap menghilang seperti tidak pernah terjadi. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan bertarung ini dibuat oleh dari Dewa Merah Jinamo. Bagaimana mungkin Dewa Pertempur bisa mengalahkannya? Ucap Yoguan dengan ekspresi ketakutan. Pada saat ini, seluruh peti mati meledak menjadi puing-puing yang bertebaran. "Sialan, teknik rahasia apa yang kamu gunakan? Tetapi, itu pasti membayar harga yang sangat mahal," ucap Yoguan dengan suara yang dalam. Kemudian, setelah peti mati merah itu meledak, ada sosok yang terbaring kaku di dalam peti mati itu. Dan ketika Xiaoyan melihat mayat itu, jantungnya berdetak kencang. Itu adalah tubuh klan Yuansen, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Kali ini, Xiaoyan langsung memperhatikannya dengan hati-hati. Ia merasakan aura yang keluar dari sosok mayat itu. Xiaoyan pun mengerutkan alisnya. Tidak. Ini bukan tubuh klan Yuansen, tetapi dia memiliki energi dan darah milik klan Yuansen di dalam tubuhnya itu. Aku khawatir orang ini menggunakan darah dari klan Yuansen untuk memurnikan boneka mayat ini, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Pada saat ini, alis boneka mayat yang ditangguhkan itu pun berkedip dengan cahaya, dan mata yang tertutup rapat itu juga tiba-tiba terbuka. Lalu, momentum yang kuat meletus dari tubuhnya ini, dan seluruh tubuh yang tidak berdiri tegak itu pun langsung melesat ke arah sosok Xiaoyan seperti panah yang dilepaskan. Menghadapi boneka mayat yang bergerak cepat, Xiaoyan membanting kembali tinjunya. Tapi, pada detik berikutnya, sosok Xiaoyan tiba-tiba terdiam, dan boneka mayat itu terhuyung-huyung hingga menembak mundur 100 meter sebelum dia menstabilkan kembali tubuhnya. Pada saat ini, Yoguan akhirnya menemukan alasan mengapa dua orang Kaisar Keabadian di langkah kelima dan ketiga ini tidak melindunginya. Itu karena
pria di depannya yang baru saja memancarkan aura dewa pertempuran ini adalah tuan mereka yang sebenarnya, dan keduanya adalah bawahannya. Setelah memikirkan hal ini, Yoguan langsung berkeringat dingin. Langkah kelima dan ketiga adalah semua bawahannya. Jadi, bagaimana dia bisa lebih kuat dari bawahannya sebagai tuan? Ketika Yoguan melihat dua pukulan Xiaoyan sebelumnya, kekuatan semacam itu ternyata bisa memukul mundur boneka mayat yang sudah dia latih dengan mengorbankan darah klan Yuanzhen. Kekuatannya itu bahkan lebih dari keabadian langkah ketiga. Lalu, saat ini, sebuah pikiran yang menggelegar segera bergetar di dalam hatinya, yaitu sosok Xiaoyan pasti adalah kaisar keabadian di langkah ke-6. Setelah itu, Yoguan pun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kembali menatap sosok Taiking. Lalu, pupil matanya tiba-tiba menyusut seukur lubang jarum hingga gemetar karena ketakutan. Dia terlihat sangat akrab. Aku ingat, dia adalah dewa agung dari istana dewa pemburu, gumam Yoguan. Kali ini, Yoguan khawatir bahwa hidupnya akan menghilang di tempat ini. Segera, sosoknya juga melesat. Dia masih memiliki sedikit keberuntungan saat ini. Akan tetapi, pada saat ini, dia merasa tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Sosok cantik muncul di depannya. Itu adalah Taiking yang berhenti di depannya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, Taiking mengangkat tangannya dan menggaruk dengan kipas yang besar. Lalu pada detik berikutnya, dia langsung menghempaskan seluruh kipasnya hingga membuat sosok Yoguan terbang ke belakang. Tubuh Yoguan benar-benar di luar kendali. Seluruh jiwanya tampak bergetar, dan setelah melesat mundur ratusan kaki, ia merasakan punggungnya membentur sesuatu di belakang, dan Yoguan pun menoleh perlahan dengan penuh ketakutan di wajahnya. Ternyata di belakangnya ada sosok Xiaoyan yang menatapnya dengan wajah tersenyum. Kenapa kamu ingin melarikan diri? Apakah kamu tidak ingin warisan yang aku dapatkan? Tapi, bukankah kamu sebelumnya sangat percaya diri bahwa kamu bisa mendapatkannya dari tanganku? Tanya Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini, sosok Yoguan pun segera menstabilkan tubuhnya dan berlutut di depan Xiaoyan. Tuan, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bahwa Tuan berasal dari istana dewa pemburu. Tapi, aku harap Tuan akan menyelamatkan hidupku, ucap Yoguan dengan penuh ketakutan. Kamu cukup baik, ucap Xiaoyan. Ketika mendengarnya, Yoguan langsung terkejut dan dia segera mengangkat kepalanya lalu menatap Xiaoyan dengan tidak percaya. Sementara itu, ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, alis Taiking juga sedikit berkerut. Dia berpikir jika Yoguan dilepaskan, itu akan menjadi ancaman di masa depan. Tuan, terima kasih atas kemurahan hatimu, ucap Yoguan sambil bersujud beberapa kali. Tapi Tuan, sekarang aku akan keluar, ucap Yoguan kembali. Setelah Yoguan selesai berbicara, dia hendak pergi jauh. Xiaoyan pun tiba-tiba menahan bahunya dan berkata, jika kamu ingin bertahan hidup, aku memiliki beberapa syarat untuk kamu lakukan, ucap Xiaoyan sambil memandang Yoguan dengan mulutnya setengah tersenyum. Dan hati Yoguan pun tiba-tiba menjadi tegang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli kubis sama Pak Haji. Ceritanya habis. Kopinya baru jadi. Telat, dah lah.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。